Dampak dari semakin luasnya penggunaan teknologi komputer adalah semakin beragam antarmuka yang dibutuhkan dan dikembangkan. Perkembangan antarmuka tentu saja akan menuntut semakin beragamnya teknologi input dan output yang digunakan. Perangkat input adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program atau komputer. Sedangkan perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Jadi kalian bedakan ya teman-teman. Kalau perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data. Sedangkan perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Jadi ingat, kalau input memasukkan perintah, kalau output menampilkan atau menyampaikan informasi. Sekarang kita masuk ke bagian 1, yaitu berbagai jenis antarmuka. Antarmuka atau yang biasa disebut dengan interface adalah konsep bagaimana komputer dan manusia sebagai pengguna saling berinteraksi. Nah, jadi antarmuka atau interface itu adalah ketika komputer dan manusia saling berinteraksi nih teman-teman ya. Kalau bahasa kita tuh saling ngobrol gitu ya, saling berkomunikasi gitu ya. Nah, interaksi tersebut mencakup bagaimana pengguna memberikan perintah kepada komputer dan bagaimana komputer menerima perintah serta menampilkan respon yang dihasilkan kepada pengguna. Jadi komputer itu misalnya nih ya, di handphone kalian mengklik gambar WhatsApp tuh, logo WhatsApp. Nah, mengklik itu sama dengan memberikan perintah kepada komputer teman-teman. Nanti respon dari komputer itu ya, atau dari si handphone itu adalah membuka tampilan WhatsApp. Seperti itu ya, interaksi antara manusia dan komputer. Nah, berikut ini akan dibahas beberapa jenis antarmuka yang umum digunakan. Yang pertama ada Character User Interface. Character User Interface atau CUI adalah antarmuka yang berbentuk karakter-karakter teks, sehingga komputer berinteraksi dengan pengguna dengan karakter teks yang tampil di layar monitor. Sebaliknya, pengguna juga memberikan perintah dalam bentuk bacaan teks. Nah, pada contoh di sebelah kanan layar ya, nah itu adalah contoh teks-teks yang dikeluarkan atau yang ditampilkan oleh komputer. Nah, kita sebagai penggunanya membalas atau memberikan perintah juga dengan teks-teks tersebut ya teman-teman. Selanjutnya ada Graphic User Interface. Graphic User Interface (GUI) merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk menghilangkan kelemahan yang dimiliki antarmuka jenis CUI. Jadi ada antarmuka jenis CUI ya, sebelumnya teman-teman mungkin ada salah satu kelemahannya, yaitu tampilannya yang membosankan. Nah, GUI hadir untuk menghilangkan kelemahan tersebut. Nah, si GUI ini ya berinteraksi dengan pengguna menggunakan tampilan berupa grafis di layar monitor. Tampilan grafis dapat berupa ikon, bar, navigasi, gambar, tombol, dan sebagainya. Nah, bisa kalian lihat di layar sebelah kanan, ini adalah tampilan di komputer ya, atau di laptop. Ini ada icon-icon ya, seperti mail, kemudian Internet Explorer, kalender, kemudian foto, dan maps ya. Itu kalau kita klik, misalnya salah satunya adalah kalender, kalau kita klik akan muncul tanggal-tanggal ya, tahun, ya, bulan. Nah, itu adalah yang disebut dengan Graphic User Interface ya teman-teman. Berikutnya, bahasa natural. Bahasa natural sebagai antarmuka mempunyai pengertian bahwa manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan cara berbicara. Pengguna memberikan perintah melalui kata-kata dan komputer akan memberikan respon dengan cara mengeluarkan suara dalam bahasa yang dimengerti pengguna. Nah, di sini di sebelah kanan kalian ada Cortana ya dari Microsoft.
hampir mirip dengan Siri ya yang ada di Apple atau iPhone ya. Jadi kita bicara dengan si Cortana ini atau si Siri misalnya, atau seperti itu ya, oke Google, itu sama. Kita berbicara dengan komputer tersebut. Misalnya, hai Siri, di manakah letak warnet terdekat? Misalnya ya. Nanti si Siri akan menjawab dan memberitahu di manakah letak warnet terdekat dari tempat kita berada. Seperti itu ya teman-teman, yang disebut dengan bahasa natural. Yang keempat, menu driven. Antarmuka menu driven banyak digunakan pada komputer yang digunakan untuk pelayanan tertentu. Contohnya seperti pada ATM, mesin tiket stasiun kereta api, atau self check-in di bandara. Nah, kalian tentunya sudah tidak asing nih dengan ATM ya. Seperti di layar sebelah kanan kalian itu adalah contoh mesin ATM ya, teman-teman. Seperti itulah cara berkomunikasi kita dengan komputer menu driven itu ya, teman-teman. Mobile User Interface. Mobile User Interface atau Mobile UI adalah antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, fitur-fitur, dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat mobile tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat di layar sebelah kanan, ini adalah tampilan Mobile User Interface ya teman-teman. Sudah tidak asing lagi karena setiap hari kita membuka handphone kita nih teman-teman. Nah, yang kalian lihat di layar handphone kalian itu adalah yang disebut dengan Mobile User Interface. Salah satu contohnya, misalnya ketika kalian ingin membuka WhatsApp, maka kalian akan mengklik lambang WhatsApp. Nanti akan muncul tampilan di dalamnya ya. Banyak pesan dan chat di dalamnya ya. Misalnya lagi kalian buka aplikasi apa nih, misalnya Google Classroom. Nah, kalian akan klik Google Classroom dan akan muncul tampilannya, misalnya kelas-kelas di situ ya, tugas-tugas dan sebagainya. Itulah yang disebut Mobile User Interface. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu perangkat input. Nah, tadi itu perangkat input apa tuh artinya teman-teman? Ya, perangkat input adalah perangkat yang ada di komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Nah, berikut ini ada beberapa perangkat input ya, teman-teman. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang terdiri atas seperangkat tombol yang berfungsi sebagai pemberi input bagi komputer. Setiap tombol keyboard mempunyai fungsi tertentu dan memberi input yang berbeda. Jadi di sini di sebelah kanan kalian bisa lihat ya, ini bentuk keyboard. Ketika kalian ingin mengetik sesuatu, misalnya huruf A, maka akan keluar huruf A ya. Begitu juga dengan huruf G dan huruf-huruf lain. Di sana juga ada tombol CTRL atau control ya. Kemudian ada tombol shift, tombol ALT yang itu ada fungsinya masing-masing. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang itu ya, teman-teman. Sekarang kalian pahami dulu bahwa keyboard adalah perangkat input ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada mouse. Sejak diperkenalkannya komputer dengan tampilan grafis, mouse menjadi peralatan yang tidak dapat dipisahkan dari komputer. Mouse digunakan untuk menjelajahi program, memilih perintah, dan menjalankan perintah. Jadi, mouse ini seperti alat ini ya, remote control ya teman-teman ya. Nah, bentuknya ada seperti di layar sebelah kanan nih, bisa kalian lihat. Di tengah-tengahnya itu ada seperti roda gitu ya untuk menjalankan kursor yang ada di layar monitor. Nah, sebelah kanannya itu bisa diklik ya, klik kanan, dan sebelah kirinya juga bisa diklik, namanya klik kiri teman-teman. Lagi-lagi nanti kita akan lebih detail lagi tentang ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang ketiga ada joystick. Joystick atau berbentuk stick atau joypad berbentuk pad adalah peralatan input yang digunakan untuk menjalankan program game di komputer. Nah, contohnya seperti di sebelah kanan layar kalian bisa lihat ya, ada joystick dan ada joypad. Berikutnya ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memberi input berupa suara ke dalam komputer. Mikrofon memungkinkan komputer dapat merekam suara dari luar nih teman-teman. Kemudian mikrofon juga memungkinkan pengguna komputer dapat berbicara dengan orang lain melalui panggilan suara atau panggilan video dengan bantuan jaringan internet. Nah, contoh gambarnya seperti yang ada di layar sebelah kanan teman-teman. Itu adalah contoh mikrofon. Ya, yang gambar pertama itu mikrofon yang diletakkan di atas meja. Nah, yang contoh keduanya adalah
mikrofon yang tersambung dengan headphone langsung, teman-teman. Berikutnya, webcam dan kamera CCTV. Webcam atau web kamera dan kamera CCTV adalah perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data dalam bentuk gambar bergerak ke dalam komputer. Webcam juga memungkinkan pengguna melakukan komunikasi dengan panggilan video. Tapi webcam ini sekarang sudah mulai jarang digunakan ya teman-teman. Untuk web kamera ini sudah banyak penggantinya. Di smartphone kita sudah bisa berkomunikasi dengan panggilan video. Nah, selanjutnya itu CCTV teman-teman, untuk merekam pergerakan ya. Misalnya di luar rumah biasanya ada CCTV ya, untuk merekam pergerakan yang ada di luar rumah yang tidak bisa kita amati setiap saat ya teman-teman. Jadi penggantinya adalah CCTV. Nanti dari CCTV itu rekamannya masuk ke komputer, seperti itu ya teman-teman. Berikutnya ada pemindai biometrik. Pemindai biometrik adalah teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang mempunyai ciri unik sebagai alat pengenal. Dua bagian tubuh yang mempunyai ciri unik adalah sidik jari dan retina mata. Nah, biasanya alat ini disebut fingerprint nih, yang lebih populer nih teman-teman. Ya, nanti sidik jari kita ya seperti jempol atau telunjuk ditempelkan kepada alat yang ada di layar sebelah kanan kalian nih contohnya. Itu sebagai alat pengenal ya, atau biasanya dipakai untuk absensi. Di kantor-kantor besar absensinya sudah menggunakan fingerprint. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya ada berbagai jenis sensor. Agar dapat merekam dan mengukur kerja dan kinerja mesin, serta mendeteksi gangguan dan kerusakan yang terjadi, komputer membutuhkan berbagai sensor. Nah, sensor ini ditempatkan pada mesin-mesin ya, pada mesin-mesin yang ada di komputer ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah sensor-sensor yang ada di komputer. Sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu perangkat output. Jadi perangkat output adalah perangkat yang ada di komputer untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada pengguna. Nah, yang pertama ada monitor. Monitor merupakan perangkat output yang memberikan tampilan visual kepada pengguna komputer. Pengguna dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh komputer di layar monitor. Nah, contohnya adalah di sebelah kanan ini ya teman-teman, adalah salah satu contoh monitor. Atau mungkin handphone kalian yang sedang memperhatikan video ini, itu juga disebut monitor ya teman-teman, atau layar atau screen. Nah, berikutnya ada printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen yang ada di dalam komputer menjadi dokumen dalam bentuk kertas. Jadi misalnya kita sudah mengetik surat ya teman-teman di dalam komputer ya. Kita sudah ketik, lalu kita akan print. Nah, itu menggunakan printer. Nanti berubahlah si dokumen itu menjadi dokumen yang ada dalam bentuk kertas, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada speaker. Speaker adalah perangkat output untuk menghasilkan suara. Pengguna dapat mendengarkan lagu atau musik yang diputar di komputer jika komputer dilengkapi dengan speaker. Nah, ini adalah contoh gambar speaker ya teman-teman. Bentuk speaker ini adalah contohnya. Nah, terima kasih. Ini adalah akhir dari penjelasan kali ini, yaitu antarmuka, perangkat input, dan perangkat output. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.